Dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi, kita juga menyadari bahwa status sebagai pribadi yang diberkati oleh Tuhan tidak melepaskan kita dari persoalan maupun masalah dalam kehidupan. Ketika kita mengatakan bahwa kehidupan kita bukanlah kehidupan yang kebal terhadap persoalan dan permasalahan hidup, maka satu hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah bersyukur. Kita mengingat tentang bagaimana Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan, Kanaan dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel. Kalau Tuhan berjanji, bukankah Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan? Israel untuk mendapatkan janji Tuhan yaitu Kanaan, mereka harus mengalami keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Keluar dari Mesir yang merupakan pusat peradaban di mana segala sesuatu tersedia. Berjalan di padang gurun, kering, kerontang, gersang, di mana-mana yang terlihat cuma pasir, panas terik menyengat pada siang, dan hawa pada malam hari sangat dingin dan menggigit. Anda bisa membayangkan kalau Israel kemudian mengeluh dan bersungut-sungut, mungkin mereka memiliki alasan yang tepat untuk melakukan hal itu. Tetapi masalahnya kemudian adalah ketika mereka bersungut-sungut, mereka mengalami keadaan hidup yang semakin buruk. Bersungut-sungut menyebabkan Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke Kanaan yang merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Saudara-saudara, dalam tema khotbah Wajah Allah bersama dengan pria misteri pada saat ini, kita mengambil tema bersyukur itu indah. Karena lawan daripada bersungut-sungut adalah bersyukur. Tadi saya katakan bahwa kehidupan orang percaya tidak selalu memperhadapkan kita dengan hal-hal yang baik saja. Kalaupun ada hal-hal yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, kita pegang sebagai sebuah janji. Hasil daripada doa dan pergumulan tidak berarti bahwa perjalanan kita atas jawaban doa yang kita miliki dari Tuhan ataupun perjalanan berdasarkan janji yang kita pegang adalah sebuah perjalanan yang mudah. Dalam hal ini, bersyukur merupakan kunci bagi kita untuk menjalani sebuah kehidupan yang berkemenangan. 1 Tesalonika pasal 5 pada ayatnya yang ke-18 mengatakan begini: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus bersyukur bukan cuma pada saat keadaan hidup itu baik, bukan cuma pada segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita rancangkan. Bahkan ketika keadaan hidup itu sulit, ayat Alkitab ini mengatakan tetaplah bersyukur, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam acara wajah kali ini kita akan melihat beberapa hal yang penting sebagai bagian daripada kehidupan orang percaya yang bersyukur kepada Tuhan. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang bersyukur. Pertama-tama adalah bersyukurlah meskipun keadaan hidup itu sulit. Nah, keadaan hidup sulit mesti bersyukur. Dan ini merupakan hal yang tidak mudah. Kecenderungan kita adalah mengeluh ketika ada dalam keadaan sulit. Iya kan? Ketika keadaan tidak pas dengan hati Anda seringkali akan mengeluh. Jangankan soal persoalan-persoalan, masalah keadaan di jalan, masalah cuaca, atau hal-hal yang terjadi di tempat kerja, bahkan di rumah, bisa membuat Anda
mengeluh, apalagi ketika keadaan hidup itu sulit. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana ketika dibilang bahwa kita bersyukur dalam keadaan hidup yang sulit. Ini tidak berarti bahwa doa kita untuk meminta keluar ketika keadaan hidup itu sulit, keluar dari persoalan itu, minta dari Tuhan, bukanlah doa yang sah. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk meminta ketika keadaan hidup sulit? Boleh saja kita meminta. Tetapi yang mau dimaksudkan bagi kita, mengapa kita bisa bersyukur dalam keadaan hidup yang sulit? 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, jangan protes kalau saya mengatakan bersyukur dalam keadaan yang sulit juga merupakan sebuah hal yang wajib bagi orang percaya. Nah, ayat tadi mau mengatakan begini, bahwa ketika kita ada dalam keadaan sulit, justru kita bersyukur karena keadaan-keadaan hidup yang sulit itu membuat kita belajar banyak hal dari Tuhan. Ketika keadaan hidup sulit, otomatis kita bergantung pada Tuhan. Dan ketika kita bergantung pada Tuhan, kita bertanya tiap saat, Tuhan, apakah yang kau mau aku lakukan? Kalau keadaan hidup tidak sulit, seringkali orang percaya yang bilang dia rutin berdoa pun, dia tidak menanyakan kehendak Tuhan. Kalaupun tanya kehendak Tuhan, kadang-kadang cuma basa-basi di hadapan Tuhan. Namun kalau keadaan hidup itu sulit dan kita tidak bisa kemana-mana lagi selain kepada Tuhan, kita justru dimurnikan oleh keadaan itu. Itulah alasan mengapa kita bersyukur ketika kita ada dalam keadaan sulit. Karena justru keadaan sulit membuat kita makin peka terhadap suara Tuhan. Dan kita makin terdorong untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam pelayanan seringkali ketika orang datang minta didoakan, datang kepada saya sebagai pendeta, yang mereka mau adalah keadaan itu berubah. Entah orangnya yang menyulitkan mereka, entah situasi hidup, entah keadaan yang dialami dalam kaitan dengan mungkin persoalan-persoalan kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Tetapi seringkali yang ditemukan ketika mereka datang untuk berdoa adalah bukanlah Allah mengubah keadaan itu, tetapi Allah terlebih dahulu mengubah mereka. Allah lebih tertarik mengubah diri Anda ketimbang mengubah keadaan-keadaan tadi. Karena kalau keadaan-keadaan tadi terlalu cepat diubah, maka Anda tetap pada jalan yang bisa saja salah dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Allah lebih tertarik untuk mengubah diri Anda ketimbang mengubah keadaan dan membuat hidup Anda lebih mudah. Karena keadaan-keadaan yang sulit seringkali menjadi cara Allah memurnikan diri Anda, membentuk ulang kembali Anda, menyiapkan Anda untuk hal-hal yang lebih baik yang tengah Dia siapkan bagi Anda. Tanpa menyiapkan diri Anda untuk hal-hal besar yang Dia ingin berikan kepada Anda tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Karena itu, kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, karena seringkali keadaan yang sulit justru membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bergantung, bersandar pada Allah, lebih kuat, kokoh, teguh, dan tangguh. Hal yang berikut berbicara tentang bersyukur adalah temukan satu alasan dalam hidup Anda untuk bersyukur. Temukan satu alasan saja. Bila tidak menemukan banyak, temukan satu saja untuk bersyukur. Mazmur 92 ayat 2 dan 3 bilang begini, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Nah,
Dalam satu hari, bila memang Anda ada dalam keadaan hidup yang sulit, temukanlah satu alasan untuk tetap bisa bersyukur pada Tuhan dalam satu hari itu. Mengapa ini penting? Karena kita tidak boleh lupa bahwa bersyukur adalah salah satu kunci untuk melihat perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami keadaan hidup yang sulit. Bersyukur juga menentukan bagaimana kita menerima kebaikan Tuhan yang kita harapkan Tuhan lakukannya kepada kita. Nanti saya jelaskan di belakang mengapa bersyukur merupakan sebuah hal yang penting. Pernahkah Anda merenungkan bahwa Anda belum mendapatkan jawaban atas doa-doa Anda atau apa yang Anda minta dari Tuhan karena Anda tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena Anda tidak bersyukur kepada Tuhan, Anda belum mendapatkan jawaban atas doa-doa Anda. Saudara-saudara, bandingkanlah begini. Anak Anda ketika meminta sesuatu dari Anda memberikannya. Ketika dia mengucapkan terima kasih, ketika dia bersyukur atas pemberian Anda, maka Anda akan merasa sangat senang dan mau memberi lebih kepada anak Anda. Bandingkan dengan sikap anak Anda yang lain yang mungkin ketika Anda memberikan kepada dia sebuah pemberian, sebuah barang, lalu dia menerimanya dengan bersungut-sungut, warnanya tidak cocok lah, modelnya tidak pas lah, dan seterusnya. Apa yang Anda rasakan? Pasti Anda merasa jengkel. Nah, mirip. Sebenarnya hal ini mirip. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita membuka jalan bagi apa yang kita minta, kita harapkan dari Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bukan berarti syukur kita adalah seolah-olah sebuah sogokan atau pujian yang sia-sia kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tahu motivasi hati kita. Sebab itu, mencari satu alasan untuk bersyukur pada Tuhan dalam satu hari merupakan sebuah hal yang memang patut untuk Allah terima, karena ada banyak hal dalam hidup ini yang masih Anda miliki, sekalipun Anda mengatakan keadaan saya tengah sulit. Anda akan setuju dengan apa yang saya katakan, sebab saya akan mengatakannya begini. Bayangkanlah bila Tuhan mengambil segala sesuatu dari dalam kehidupan Anda, apa yang akan terjadi? Bukankah ketika ada dalam keadaan hidup yang sulit, Anda mencari satu alasan untuk bersyukur kepada Tuhan? Pasti masih ada. Karena tidak semua dalam keadaan hidup Anda yang sulit diambil oleh Tuhan. Ambil contoh begini. Suatu saat ketika Anda memiliki masalah keluarga, entah dengan suami, entah dengan istri, atau dengan anak, apakah masih ada yang bisa membuat Anda bersyukur kepada Tuhan? Pikirkanlah. Karena mungkin ketika saya tengah mengkhotbahkan hal ini, Anda tengah mengalami hal yang sama yang terjadi dalam kehidupan Anda. Pikirkanlah. Coba renungkanlah. Satu alasan saja. Saya bisa memberikan kepada Anda beberapa alasan untuk tetap bisa bersyukur meskipun Anda tengah mengalami masalah hidup yang tidak mudah. Ketika menghadapi masalah keluarga misalnya, bisa saja saya mengatakan begini. Ketika Anda menghadapi masalah itu, Anda masih memiliki pekerjaan. Oke? Kalau itu yang Anda masih miliki, katakan ya dan bersyukurlah untuk hal itu. Bisa saja ketika Anda mengalami masalah keluarga, Anda lupa bahwa tubuh Anda masih sehat. Kemana-mana tidak memakai tongkat atau di kursi roda atau terbaring tanpa harapan. Kapan sembuhnya begitu? Bukankah hal-hal itu seringkali kita lupakan? Padahal hal itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kadang orang tawar-menawar dengan Tuhan dan mengatakan, ubah dulu keadaan hidup saya, baru saya akan bersyukur kepada Tuhan. Cara kerjanya tidak seperti begitu. Seringkali yang terjadi adalah Anda mengubah sikap Anda, baru kemudian Tuhan memberikan dan membereskan
masalah-masalah dalam kehidupan Anda. Hari ini, temukan satu alasan untuk Anda bersyukur kepada Tuhan. Karena pasti ada hal-hal yang pergi, yang tidak lagi Anda miliki, tetapi selalu ada hal-hal yang masih Tuhan berikan kepada Anda. Bayangkanlah bila itu semua diambil dari kehidupan Anda, betapa buruknya keadaan hidup Anda. Bersyukurlah untuk hal-hal dalam kehidupan yang masih ada, yang Tuhan berikan. Cari satu alasan untuk bersyukur. Dan Anda akan melihat bahwa dalam banyak hal, Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang Anda harapkan atau Anda minta dari Tuhan. Bersyukurlah untuk hal-hal yang biasa. Nah, bersyukur untuk hal-hal yang biasa adalah tidak mudah. Mengapa? Karena seringkali kita menganggap hal-hal yang biasa adalah hal-hal yang otomatis, mesti ada dalam kehidupan kita. Padahal, kalau kita renungkan, apa hak kita untuk mengatakan bahwa itu mesti selalu ada dalam kehidupan kita? Satu. Dua, apakah kita mampu menjaga hal-hal yang rutin yang ada kita miliki sebagai sesuatu yang tidak akan berubah? Contoh sederhana, kesehatan Anda. Hari ini Anda sehat, Anda tidak bisa memaksakan bahwa segala sesuatu akan berjalan baik begitu saja. Jadi, berbicara tentang hal yang berikut dalam kaitan dengan bersyukur senantiasa kepada Tuhan adalah syukurilah hal-hal yang biasa yang ada dalam kehidupan Anda. Filipi 4 ayat 11 mengatakan begini, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Mencukupkan diri dalam segala keadaan, berarti dalam segala keadaan dia bisa mencukupkan diri. Dan dia bersyukur atas hal-hal yang biasa dalam keadaan-keadaan hidup yang dia jalani atau dia alami. Saudara-saudara, ayat tadi mau mengatakan begini, bersyukur itu mesti dimulai dengan merasa cukup. Merasa cukup. Merasa cukup berarti kita merasa bahwa apa yang kita miliki pada saat ini adalah sesuatu yang berharga, yang mesti disyukuri. Rasa cukup itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur. Rasa cukup itu seringkali berkaitan dengan hal-hal yang kita jalani rutin setiap hari, ya kan? Makan dan minum, rumah, kendaraan yang sudah diberikan oleh Tuhan, lalu pekerjaan, meskipun mungkin bergumul untuk mendapatkan promosi, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan promosi, merasa bahwa gaji kurang, dan seterusnya. Itu hal-hal yang rutin yang kita miliki. Ketika kita merasa cukup dengan semua itu, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Merasa cukup adalah landasan daripada kita bersyukur untuk hal-hal rutin, hal-hal biasa yang ada dalam hidup kita. Lihatlah begini, hal-hal yang rutin. Anda bisa memilih untuk mengeluh tentang pekerjaan Anda yang banyak dan menumpuk, tentang mungkin gaji yang tidak seberapa, tentang penghargaan yang diberikan atasan atas prestasi Anda. Anda bisa untuk mengeluh atau Anda memilih bersyukur karena Anda masih memiliki pekerjaan. Jangan salah, di dalam dunia ini banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan seperti yang Anda miliki pada saat ini. Pengangguran sudah terlalu banyak. Lapangan pekerjaan sangat tidak rasional berbanding dengan orang yang melamar pekerjaan. Jadi, ketika Anda masih memiliki pekerjaan, bersyukurlah untuk hal itu. Ambil contoh yang lain misalnya. Anda bisa mengeluh tentang betapa repotnya mengurus anak-anak Anda. Betapa anak-anak Anda seringkali tidak mendengarkan Anda atau sulit diatur. Anda bisa untuk mengeluh tentang keadaan anak-anak Anda, atau Anda memilih bersyukur karena Anda punya anak. Ada orang yang begitu merindukan anak hadir dalam kehidupan mereka, tetapi tidak memilikinya. Itu hal-hal yang rutin, betul kan? Pekerjaan, anak-anak dalam keluarga, apalagi, katakanlah, Anda bisa mengatakannya. Jadi ketika Anda melihat sesuatu yang rutin, yang membosankan, tidak ada hal yang luar biasa, jangan salah. Suatu saat ketika Anda kehilangan hal-hal itu,
Anda bisa menyesal beribu-ribu kali dan meminta Tuhan untuk memberikannya kembali. Syukurilah hal-hal yang rutin dalam kehidupan Anda, meskipun terkadang jujur saja itu merupakan hal yang membosankan. Tetapi ketika kita kehilangan hal-hal itu, bisa saja kita mengatakan betapa indahnya saat-saat dulu ketika segala sesuatu seperti ini. Nah, sebab itu kita diajak untuk melihat bahwa kita juga harus bersyukur terhadap hal-hal yang rutin yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak menutup celah untuk kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Majukan selalu rasa syukur dalam kehidupan Anda. Seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, bahwa ketika dia belajar untuk mulai melihat hal-hal yang masih ada dalam hidupnya dan bersyukur atas hal-hal yang ada dalam kehidupannya, dia mengatakan ketika dia melakukan hal itu, justru pada saat itulah Tuhan menambahkan dan memberikan lebih daripada yang dia pikirkan atau yang didoakan. Bahkan memberikan hal-hal yang selama ini dia harapkan. Tuhan sangat tahu apa yang Anda dan saya butuhkan. Sebelum kita berdoa, dia tahu apa yang mau kita katakan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tidak salah apabila kita kemudian meminta, tetapi jauh lebih baik karena kita tahu dia mengetahui apa yang ingin kita minta, apa yang kita butuhkan, maka perbanyaklah bersyukur kepada Tuhan ketimbang meminta ini dan itu. Sebab Tuhan sudah tahu apa yang ingin Anda minta, apa yang Anda butuhkan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena dia layak untuk mendapatkan hormat, puji, sembah. Terima kasih Anda. Sampai jumpa kembali minggu depan bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa, Tuhan memberkati. Shalom.